Forum Dosen desak Kementerian Pendidikan untuk mengusut dugaan plagiarisme guru besar atau calon guru besar di beberapa universitas. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi mengangkat isu terkait dengan informasi guru besar abal-abal, di mana ini sudah sangat meresahkan. Terutama ada dorongan dari forum dosen itu mendesak Kemendikbudristek itu untuk mengusut kembali dosen-dosen yang ditengarai atau dicurigai itu melakukan plagiarisme terhadap karya yang kemudian dijadikan sebagai syarat khusus untuk menuju ke guru besar. Ada juga mereka-mereka yang melalui proses guru besarnya dengan cara-cara yang tidak benar, gitu ya. Jadi kalau kita melihat pada beberapa hari yang lalu melalui baik itu harian Tempo, kemudian YouTube-nya Tempo, itu bagus banget terkait dengan hal-hal yang mengangkat isu tentang guru besar ini ya. Bahkan kalau Anda lihat di isu-isu sekarang sudah banyak sekali YouTube-nya yang terkait dengan isu-isu guru besar ini. Saya juga beberapa hari yang lalu melihat full videonya Rocky Gerung ya terkait dengan isunya guru besar ini yang semestinya Kemendikbud itu banyak yang pada akhirnya teman-teman dosen itu berkomentar ya, bukan hanya saja di channel YouTube saya, di Instagram saya, tetapi juga di sosial media dosen yang lain yang menyatakan bahwa mereka-mereka yang secara tidak benar meraih guru besarnya itu dengan tanda kutip adalah melakukan plagiarismenya karya, kemudian melakukan kong kali kong dengan asesor, dengan Kemendikbud, dengan LLDikti, dengan pihak kampusnya dan lain-lain, itu seharusnya diusut kembali dan dihukum sekeras-kerasnya. Bahkan Rocky Gerung itu menyebutkan bahwa mereka-mereka itu tidak layak untuk menjadi dosen lagi, gitu. Nah, sekarang kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sebagai penilai bahwa kira-kira hukuman yang pantas, yang layak bagi mereka-mereka yang melalui cara-cara untuk mendapatkan guru besar dengan cara-cara yang tidak benar itu seperti apa. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya dari harian Tempo itu benar-benar mereka ini mencari sampai ke akar-akarnya informasi tersebut ya. Bahkan di salah satu universitas yang ada di Indonesia bagian timur itu forum dosen itu mendesak Kementerian Pendidikan itu harus mengusut kembali dugaan plagiarisme ya di salah satu fakultas ekonomi dan bisnis ya, di mana ada salah satu profesornya itu yang diduga bahwa dia itu melakukan plagiarisme terhadap karyanya yang kemudian dia dijadikan, itu karya tersebut dijadikan sebagai syarat khusus untuk menuju ke guru besar. Nah, kalau kita melihat isu yang semacam ini, sebenarnya isu ini atau ini sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau Kemendikbud mau benar-benar serius menangani hal tersebut, itu bisa dilihat rekam jejak siapa-siapa saja dalam 10 atau 5 tahun terakhir ini di seluruh Indonesia universitasnya itu yang mengajukan kenaikan guru besar, jabatan akademik guru besar yang menjadi guru besar. Itu dilihat aja rekam dokumen mereka mengajukannya, rekam dokumennya dalam minimal 10 tahun terakhir lah gitu ya. Jadi paling minim itu. Nah, karena kasus isu semacam ini, kasus-kasus untuk jokian karya ilmiah, kemudian bahkan sampai persengkongkolan menjadi guru besar, itu sudah terjadi sejak lama. Jadi kalau forum dosen itu sebenarnya mendesak ya Kemendikbud itu, karena dinilai oleh forum dosen itu bahwa Kemendikbud itu lamban dalam menangani ini ya. Kita tunggu saja informasinya dari Kemendikbud seperti apa gitu ya. Tetapi sepertinya teman-teman dosen itu sudah tidak sabar untuk melihat aksi dari Kemendikbud untuk mengusut kembali mereka-mereka yang sudah mendapatkan gelar guru besar dengan cara-cara yang tidak benar ya, atau meninjau ulang orang-orang yang
menjadi guru besar dalam 10 tahun terakhir ini, dosen-dosen ya yang menjadi guru besar dalam 10 tahun terakhir. Karena isu semacam ini itu bukan hanya terjadi pada PTN ya, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu ya, yang dibahas oleh Harian Tempo di salah satu universitas ya, Lambung Mangkurat itu, yang ada 11 dosennya itu di Fakultas Hukum di Tenggarai menjadi guru besar abal-abal, yang pada akhirnya disebut sama Rocky Gerung itu adalah kesebelasan gitu, kesebelasan. Nah itu baru di PTN. Di video-video saya yang lain itu sudah saya sebutkan juga bahwa itu baru yang terjadi di PTN. Tapi kalau misalnya Kemendikbud itu serius ya, serius untuk menangani tersebut, itu bukan hanya di PTN saja, di PTS itu juga banyak gitu. Jadi, dan bahkan kejadian semacam ini itu bukan hanya sebenarnya terjadi di lingkungan hanya cuma untuk kenaikan jabatan akademik ke guru besar, tapi juga mulai dari asisten ahli, kemudian lektor, dan lektor kepala itu semuanya sudah direkayasa nilai kumnya gitu. Jadi hal yang semacam ini itu bukan, kalau bagi saya bukan sesuatu hal yang baru untuk mendengarkan informasi yang semacam ini gitu. Jadi di dalam forum dosen itu mereka sepertinya tidak begitu sabar untuk melihat aksi dari Kemendikbud ya. Meskipun kalau kita baca, saya baca beberapa hari yang lalu juga di Harian Tempo itu yang menyebutkan bahwa rektor Universitas Lambung Mangkurat itu pada akhirnya ke Jakarta untuk mungkin apakah untuk mengklarifikasi atau menjelaskan, dan isunya itu kesebelasan tersebut itu sudah dicopot gelar besarnya ya. 11 dosen tersebut sudah dicopot gelar guru besarnya, dan tinggal menunggu kira-kira untuk hukumannya itu seperti apa. Nah gitu ya, seperti pada kasusnya salah satu seorang dosen yang memiliki publikasi ratusan dalam waktu 3 bulan ya, itu juga kan pada akhirnya dihukum dengan saya nggak tahu waktu itu apakah gelar profesornya dicopot juga apa enggak, tetapi sudah sementara dinonaktifkan selama 2 tahun di kampus tersebut, dan jabatan dekannya juga dicabut gitu ya. Nah, tetapi itu yang menjadi pertimbangan bahwa mungkin saja yang bersangkutan itu menjadi profesor melalui karya-karya tersebut yang sampai 3 bulan, dalam waktu 3 bulan dia sudah menghasilkan ratusan publikasi gitu. Itu yang tidak masuk akal gitu ya. Ya mungkin saja ya, mungkin, tetapi kalau kemudian isunya yang seperti kita dengar ya, bahwa kebanyakan dari publikasinya itu adalah mencantumkan nama-nama yang tanpa seizin dari penulis yang ada, yang tercantum di artikel tersebut, ya dia sudah melalui cara-cara yang tidak benar. Nah, oleh karena itu kita berharap tentunya ini ya, dari hasil forum dosen itu Kemendikbud harus serius lah menangani isu terkait dengan guru besar tersebut. Kita bisa melihat aksi dari Kemendikbud ya seperti apa. Jadi kalau misalnya mau ditinjau ulang itu bisa minimal dalam 10 tahun terakhir itu, dan saya yakin bahwa Kemendikbud itu tidak akan mengusut ini hanya cuma pada bagian PTN saja, tetapi juga di PTS, karena terbukti bahwa pada beberapa hari yang lalu itu ada bagian dari Kemendikbud itu sudah meninjau ke LL Dikti ya, yang kalau ditengarai dalam satu LL Dikti itu untuk mencapai guru besar itu mereka harus bayar 200 sampai 300 juta seperti pada video saya itu. Ya, itu yang menjadi isu bahwa pendidikan kita ini sudah kacau betul gitu ya. Jadi saya juga tidak paham kenapa hal semacam ini mudah terjadi bagi teman-teman dosen yang ingin melakukan ingin naik ya ke jabatan akademik yang prestisius, yaitu guru besar, padahal dia semestinya tidak layak untuk menjadi guru besar ya, baik itu dalam segi keilmuan, kemudian dari segi kapasitas dia sebagai seorang dosen untuk kemudian dia berhasil mempublikasikan karya-karyanya di jurnal internasional yang bereputasi ya.
atau yang mempublishkan artikel-artikelnya di publisher-publisher kredibel. Nah, itu yang menurut saya dan teman-teman yang lain itu mereka tidak layak gitu ya. Yang terpenting itu adalah ketika kita menjadi seorang guru besar itu ada kemampuan ya dalam menguasai ilmu keahlian kita di dalam kita sebagai seorang guru besar. Itu hanya sebagian kecil, tetapi terlepas dari itu kehidupan pasca guru besar itu jauh lebih berat ya, terutama kalau kita untuk mau melihat kesanggupan ya beliau untuk memenuhi kewajiban khusus di BKD tersebut gitu, karena banyak sekali teman-teman dosen yang misalnya yang dari yang pada saat ini lektor kepala maupun guru besar itu yang tidak pada akhirnya mendapatkan tunjangan sertifikasi dosennya karena ataupun tunjangan kehormatan profesornya karena dia tidak mampu untuk mendapatkan untuk menghasilkan karya-karya yang kemudian akan memenuhi di BKD-nya tersebut. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Jadi, ini yang mungkin tidak disadari oleh teman-teman yang sudah merasa bahwa saya sudah menjadi seorang profesor ataupun guru besar, tetapi dia lupa bahwa saya harus memenuhi kewajiban khusus di BKD-nya yang setiap setiap tahun saya harus menulis buku, kemudian dalam 3 tahun itu saya harus punya minimal karya jurnal internasional ya. Itu jurnal internasional bereputasi, sedangkan internasional itu tiap tahun. Nah, itu yang perlu juga harus dipikirkan. Tetapi yang menurut saya yang dipikirkan mereka itu adalah yang terpenting saya sudah menjadi guru besar, kemudian sudah dipandang oleh masyarakat saya ini adalah seorang profesor, ya udah itu cukup bagi saya. Tetapi dia lupa juga bahwa untuk menjadi seorang guru besar itu biar kita mendapatkan respect ya terhadap teman-teman dosen, teman-teman sejawat, ya tentunya kita harus melaluinya prosesnya dengan cara-cara yang benar. Nah, tetapi kalau misalnya kita mendapatkan gelar atau jabatan akademik guru besar tersebut atau profesor tersebut dengan cara-cara yang tidak benar, kemudian itu menjadi isu yang ramai sebenarnya di kampusnya, apakah hal tersebut itu dia akan mendapatkan respect terhadap teman sejawat, dosen-dosennya, ataupun bahkan kalau dia menduduki jabatan tertentu di kampusnya, apakah kemudian dia akan berpikir dia akan mendapatkan respect dari teman-temannya? Jawabannya tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan respect gitu, apalagi karena dia sudah tahu, atau apalagi kampus-kampusnya, orang-orang di kampusnya sudah tahu bahwa dia menjadi profesor itu dengan cara-cara yang tidak benar. No, tidak akan ada orang yang mau respect sama beliau. Itu yang harus disadari gitu. Jadi ada kalanya bahwa jujur itu penting banget dan berat ya. Ya kita akui sajalah kalau memang kita mendapatkan guru besar itu dengan cara-cara yang tidak benar, ya kita akui saja. Dan saya yakin bahwa mereka-mereka ini ya yang mendapatkan jabatan akademik guru besar dengan cara-cara yang tidak benar ini, mereka-mereka ini baik itu dia yang sudah menjadi guru besar maupun kampusnya, saya yakin tidurnya sudah tidak nyaman, tidurnya sudah tidak nyenyak. Gak usah bersembunyi di balik senyuman lebar karena sudah mendapatkan gelar jabatan akademik guru besar. Mereka itu sudah ditinjau sama Kemendikbud, LLDikti, dan LLDikti juga tidak akan bisa lari kalau sudah Kemendikbud sudah turun gitu ya, ataupun ke yang lain gitu. Saya yakin mereka tidurnya sudah tidak nyenyak, makannya sudah tidak enak ya karena akan menghadapi situasi begini. Coba kalau misalnya itu ketahuan, saya nggak bisa bayangkan deh itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kita saling sharing-sharing ilmu. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya mohon dikoreksi, mohon dikomentari di channel YouTube saya ataupun di Instagram saya, di Facebook saya. Saya terbuka buat teman-teman yang mau berkomentar, yang mau sharing, mau memberikan saya masukan. Alhamdulillah, saya open minded ya untuk membuka segala akses yang perbaiki saya pribadi maupun teman-teman yang lain. Terima kasih, kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.